Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan membahas sesuatu, tapi kita dalam bingkai Indonesia ya. Bingkai Indonesia, kita bingkai Pancasila, saling toleransi, saling menghargai. Tapi saya bolehlah ya membahas sesuatu. Ceritanya begini, lucunya ya, air sumur Ismail. Lucunya air sumur Ismail. Bapak Ibu Saudara, kemarin ceritanya saya itu ketemu dengan ya ustadz lah, begitulah ya ketemu ustadz di Jakarta ya. Ustadz itu cerita begini, Pak Pendeta HTD ya, kisah Nabi Ismail katanya. Kenapa Pak Ustadz? Nabi Ismail itu intinya begini, rezeki itu nggak jauh-jauh ternyata. Maksudnya gimana Pak? Gini loh, Nabi Ismail itu bersama ibunya yaitu Hajar katanya, Hagar ya, kan diusir itu sama bapaknya itu sama Ibrahim. Lalu di padang gurun mengembara sana sini, kehabisan air ya. Lalu nangislah itu si Ismail. Lalu ibunya itu berlari-lari. Dia sebut dari mana ya? Dari Marwah sampai apa gitu ya. Dia sebut itu Marwah sampai, pokoknya itu jauh. Dia itu cari sumur nggak dapet, bolak-balik sampai 7 kali, 7 hari sekali perjalanan dari Marwah sampai apalah kota apa gitu ya. Itu 1 harian dia jalan mencari sumur, tidak dapat gitu, sampai 7 hari. Tapi anaknya nggak mati tuh 7 hari itu ya. Ismailnya masih nggak mati, nggak minum 7 hari ya. Terus tiba-tiba itu kan anaknya kan nangis tuh, kakinya kan menjejakkan kakinya kan menjejak-jejakkan di kaki gitu, di tanah gitu ya, di pasir gitu ya. Kakinya itu ngetok-ngetok nendang-nendang ke tanah gitu kan kakinya. Namanya orang kehausan gitu ya. Lalu Pak Pendeta HTD katanya, oleh izin dari Allah katanya, tiba-tiba itu dari kakinya Ismail itu yang menginjak-injak, mengetuk-ngetuk ya ke tanah pasir itu, tiba-tiba dari situ muncul air. Jadi Pak Pendeta, rezeki itu ternyata ya cuma ada di situ-situ. Itu ngapain itu si ibunya itu? Ibunya harus lari ke sana kemari dari Marwah sampai apa gitu ya, dia sebut itu sampai 7 hari Pak. Jadi usaha mah usaha, tetapi kalau yang namanya rezeki mah ya datangnya dari situ-situ aja, dari Allah rezeki itu. Oh begitu Pak ya. Lalu lucu sih Pak, lu kok lucu gitu ya. Lucunya di mana saudara ya? Ya, lalu tempat yang di kaki Ismail itulah jadilah keluar mata air. Sampai sekarang itu mata air itu disucikan, suka airnya ditaruh di botol-botol untuk dibawa pulang katanya. Kalau orang pergi ke sana namanya airnya itu ya, nyam-nyam atau apa gitulah nama airnya itu ya. Air nyam-nyam kalau nggak salah ya. Terus itu dikultuskan itu air. Itu dari kaki Nabi Ismail yang menjejak-jejakkan kakinya. Ya, kakinya itu. Begitu ceritanya. Nah, lucunya di mana? Mari kita lihat ya. Lucunya di mana ya? Lalu sumur nyam-nyam itu katanya ada di Arab Saudi katanya. Ya. Lucunya di mana Pak ATD? Nomor 1, Ismail tidak pernah ke Arab Saudi. Ya, Ismail itu tidak pernah ke Arab Saudi.
Jadi lucu dong, cerita itu lucu. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 12 ya. Kejadian pasal 12 baca saja dari ayat berapa ya? Dari ayat mungkin dari ayat 10 begitu atau ayat 12 begitu ya. Intinya Ismail sama Hagar itu diusir oleh Ibrahim ya toh. Lalu berbekal roti sama berbekal air lah ya. Kalau disebutnya itu satu kirbat. Nah kalau zaman sekarang ya satu muk gitu, muk air itu loh ya, yang kalau cucu saya sekolah itu kan pakai tempat air tuh. Nah begitulah ya. Lalu kehabisan air ya. Lalu di Alkitab ditulis Hagar meletakkan Ismail di semak-semak ya, biar nggak kepanasan. Kenapa? Karena nggak tega nanti lihat mati ya, lihat wah anakku bakal mati. Lalu dia menjauh sepemanah jaraknya, sepemanah orang manah itu ya, mungkin ya 30 meteran lah gitu ya, sepemanah jaraknya ya. Lalu Hagar ini menangis meraung-raung. Jadi yang menangis meraung-raung itu Hagar ya, yang diceritakan ya pasti Ismailnya juga nangis sih, pasti sih. Tapi itu tidak terjadi di Arab, sama sekali tidak ada di Arab ya. Itu di Padang Aran, itu ya daerah-daerah situlah, deket-deket Yordania Mesir situlah ya. Terus setelah meraung-raung ya pada hari yang sama, bukan kok 7 hari, bukan. Jadi lucunya yang pertama itu Ismail tidak pernah ke Arab. Yang kedua, lucunya yang kedua adalah itu hanya berlangsung 1 hari, bukan 7 hari ya. Terus lucunya yang ketiga bahwa sumur itu bukan berasal dari bawah kakinya Ismail yang menjejak-jejakkan di bumi di pasir itu, bukan. Lalu Hagar melihat oleh kuasa Allah, Hagar melihat ada sumur ya. Lalu diisilah itu kirbat itu. Akhirnya anak ini tidak mati, lalu bertumbuh, lalu kawin dengan orang Mesir ya. Jadi ada 3 hal yang lucu dari kisah Nabi Ismail yang diceritakan oleh Pak Ustadz ke saya. Lucunya yang pertama, Ismail tidak pernah ke Arab. Jadi sekarang air yang disebut air yang dikultuskan itu Pak, lah yo Anda sekarang ngerti sendiri kan, Ismail tidak pernah ke Arab, udah ya. Nanti waktu mati Ismail juga dikubur di Gua Makpela sama dengan bapaknya Ibrahim ya. Jadi di Ismail itu kuburannya ada di Israel Pak ya. Kejadian 25 ayat 9 itu kan Ibrahim dikubur di Makpela. Jadi Ibrahim tidak ada, kubur Ibrahim di Arab itu nggak ada. Kubur Ibrahim itu menurut Kejadian 25 ayat 9 ada di Gua Makpela di Hebron, Yerusalem. Di situ juga nanti ada istrinya, ada Ishak, ada Ismail. Lucu ya Pak, cerita tentang sumur ya Pak, sumur dari kaki Ismail ya, udah gitu judulnya ya. Lucunya cerita sumur dari kaki Ismail. Tapi cerita dari Pak Ustadz ini dipercaya loh, dipercaya ya. Mestinya sebagai orang yang edukatif ya toh, sebagai orang terdidik ya toh. Kita ya toh, para ustadz sekarang ini kan mestinya terdidik. Cross check dong, cross check dengan Alkitab. Wong Ismailnya sama, Ibrahimnya sama, Hagarnya sama. Ya, di cross check aja sama Alkitab. Lah kalau Anda ngarang cerita bahwa 7 hari keliling ke sana kemari itu ibunya mencari air, ya matilah itu Ismail. Terus dari bawah kaki yang menjejak-jejakkan di pasir, maka Ismail itu kakinya menjejakkan di pasir lalu keluar air. Jadilah itu air nyam-nyam yang sekarang disucikan itu ada di mana? Ada di Arab Saudi. Astagfirullah, Ismail tidak pernah ke Arab Saudi. Ya, Ismail itu di daerah Padang Aran, disebutnya Padang Aran itu ya daerah Yordania Mesir itulah.
Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada 3 kelucuan itu ya. Ya. Baik, yang benar yang mana Pak? Ya Alkitab yang benar lah. Ya. Ismailnya sama, Ibrahimnya sama, harga Hagarnya sama. Kok bisa-bisanya sampai tanah Arab gitu? Di cross check ya Pak Ustadz, itu tanggapan saya itu. Ustadznya ketawa-ketawa aja. Oh ya gitu ya Pak Dede. Lah iya Pak Ustadz itu loh, aku tuh bisa ngomong gitu loh sama Ustadz dulu ya. Bapak ini sebagai orang terdidik kok, terdidik di cross check ya. Iya ya Pak, mestinya di cross check ya. Sekarang Bapak tahu toh. Jadi yang selama itu air dikultuskan Pak, air suka dijadikan oleh-oleh itu Pak. Kalau lagi ke sana terus oleh-oleh di botol-botol itu bukan air dari bawah kaki Ismail. Ya bukan lah, Ismail nggak pernah ke Arab Saudi kok. Ya lucunya kisah sumur di bawah kaki Ismail. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Nah kalau gini kan enak, tinggal pemirsa itu yang menyeleksi sendiri. Walah ternyata kisah Alkitab bener ya. Nah gitu ya, ternyata pendeta HTD bisa menjelaskan yang Alkitabiah ya. Begitu. Nah, kita tetap toleransi saja ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.